Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan, saya Muhammad Iqbal Muhammadiyah. Kali ini kesempatan kedua saya untuk mengisi acara webinar kali ini. Nah, webinar kali ini kita bakalan membahas full stack programming sebagai karir. Nah, apa sih full stack programming itu? Mari kita kenalan dulu. Nah, saya sendiri merupakan web developer full stack. Jadi ranah yang bakalan saya bahas di webinar kali ini akan banyak tentang web developer karena itu bidang saya gitu. Kalau untuk bidang yang lain saya ada pemahaman, tapi bakalan fokus ke full stack dari persepsi web developer. Nah, full stack programmer itu apa sih? Full stack programmer adalah seseorang yang nyaman bekerja atau merangkap tugas sebagai back-end dan front-end developer. Lebih spesifiknya, developer bisa bekerja dengan JavaScript, PHP, Java, database, dan juga bisa mengkonversi desain ke dalam kode pemrograman seperti HTML, CSS, dan XML. Nah, full stack ini tentunya kalian harus belajar di mana analisis ditambah desain. Jadi otak kiri dan otak kanan itu harus ada kesinambungan. Itu yang susahnya sih. Jadi udah menguasai skill dari front end, harus menguasai skill dari back end. Nah, kita kenalan dulu terhadap dua komponen ini. Back end programming. Back end adalah segala yang berhubungan dengan server. Misal, website yang kita gunakan saat ini bisa tampil. Dan database. Back end programming biasanya menciptakan, mengintegrasikan, dan mengelola database. Lalu, merancang dan membuat fungsi web. Apa sih merancang dan membuat fungsi web? Merancang dan membuat fungsi web ini seperti kita lagi lihat webinar kali ini. Nah, kita tentunya daftar dulu kan. Nah, dari daftar itu kan ada fungsi-fungsi yang harus dijalankan. Seperti kita harus mengisi form. Dari mengisi form ini diambil nanti semua datanya. Setelah itu disimpan ke dalam database untuk skema pendaftaran. Lalu ada lagi skema login. Dari skema login ini tentunya dibuat oleh seorang backend. Ditambah dengan untuk user kita, untuk pengguna mengakses, digunakan oleh seorang frontend. Nah, krusialnya, kalau fungsi-fungsi tersebut tidak jalan, maka web itu bakalan menjadi web statis, yaitu dinamakan dari front-end programming. Lalu, tugas back-end programming ini adalah krusial. Dia harus bisa mengatur keamanan dan pencegahan peretasan. Seperti banyak fungsi-fungsi yang kita ketahui di PHP, banyak enkripsi seperti MD5, SH254, SH126, 256 ya, dan 126 itu kan berbagai dari sistem-sistem enkripsi. Tapi dengan zaman yang sekarang lebih mudah. Tingkat dari sistem enkripsi backend itu, dari keamanan backend, kita udah banyak framework dan library. Jadi kalau misalkan kita udah mau mulai dari ranah keamanan, tentunya kita bakalan menemukan forum-forum yang udah banyak sumbernya. Kalau dari zaman 2010 ke bawah mungkin udah beda, tapi karena mulai dari perkembangan enkripsi ini terjadi tahun 2014. Di situ enkripsi bakalan terus berkembang. Mungkin dari 2020 saat ini pun library yang kita gunakan tahun kemarin belum tentu kita bisa gunakan tahun depan, tapi tentunya library bakalan diupdate. Lalu ada front-end programming. Nah, front-end programming itu bisa disebut client side atau sisi pengguna atau kita dalam mengoperasikan sebuah website atau program. Yang terjadi di browser, semua yang dilihat dari interaksi oleh pengguna. Ini dari sudut pandang seorang web developer ya. Kalau dari sudut pandang seorang game front-end, tentunya kita harus merancang sebuah interface yang dapat dimudahkan untuk pengguna, seperti Among Us. Among Us, dia mempunyai front-end yang simpel sekali. Among Us ini bisa dibilang dia mantep banget urusan front-end, dia dengan simpel
lalu user experience yang dijalankan oleh para pengguna pun terasa mudah gitu. Entah kenapa kalau misalkan kita bandingkan dengan game-game sejenis, Among Us ini mempunyai ide yang brilian dalam segi front end. Makanya menjadi seorang front end programming itu kita harus bisa memadukan desain dan fungsi dari sebuah coding gitu, fungsi dari sebuah program atau menu yang akan kita buat. Nah, tugas front end itu yang tadi selain membuat fungsi-fungsi tadi, kita juga memiliki yang namanya animasi. Nah, animasi ini tentunya harus dibuat semenarik mungkin agar user tidak bosan. Dan jangan berlebihan. Terkadang ada website yang kebanyakan animasi, kayak menaruh GIF gitu kan. Lalu banyak ornamen yang dirasa tidak layak untuk ditampilkan di aplikasi, program, ataupun website kita. Nah, sebelum ini ada quotes nih. If there is no struggle, there is no progress. Jadi kalau misalkan kita nggak ada perjuangan, ya nggak ada progress. Kita bakalan memulai sesuatu pasti dari hal dasar kan. Kalau misalkan kita udah niat nih pengen lanjutin, kita explore dulu apa sih yang bisa kita lakukan. Misal kalau saya dulu mengeksplornya itu karena kalian lihat website Facebook. Bagaimana sih Facebook bisa menghubungkan banyak orang? Dan melihat biografinya. Oh, dia bisa membuat Facebook dari tampilan depan dan tampilan sistem. Wah, gimana nih? Jadi waktu kecil tuh udah mikirin gitu gimana terjadinya membuat website game kayak Flip dulu kan, game.co.id itu kan gimana gitu bikinnya. Jadi saya mulai tertarik di situ. Mulai SMK udah langsung terjun gitu, langsung mencari tahu bagaimana cara membuat website. Lalu di tahun 2015 itu teknologi masih jarang sebenarnya. Berbeda dengan tahun 2020. Tahun 2020 banyak framework dan di forum-forum itu udah begitu bagus gitu. Mereka udah terbentuk komunitas yang bisa kalian masuki gitu. Banyak kayak pojok programmer gitu kan. Itu orang-orangnya udah banyak lah. Dulu di line grup chat masih aktif. Dan mungkin kalian bisa menemukan desain atau pengalaman-pengalaman baru gitu. Kalau udah mulai masuk ke ranah pemrograman. Nah, kita lihat dulu di front end programmer. Ini ada tips nih. Tips menjadi front end developer yang handal. Yang pertama adalah analisa objektif. Analisa objektif ini ya tujuan kita untuk membuat program atau website itu apa. Misal kita ingin membuat sebuah landing page. Untuk membuat sebuah landing page itu kita berarti harus menentukan apa semboyan dari website tersebut, apa key value yang bakalan diberikan kepada pengguna, lalu berapa lama sih orang bakalan ngabisin waktu untuk berada di website tersebut. Dalam segi game atau program, tentukan kegunaannya dulu. Pasti kita harus cari objektifnya dulu. Misal program kita itu apa sih? Kayak program kasir tentunya. Tentunya kita harus memiliki sebuah menu wajib itu, lalu sebuah pengelolaan daftar harga bagi sang kasir, lalu interface bagi orang yang bakal membeli. Berarti itu kan sudah menjadi analisa objektif gitu kan. Lalu berikutnya adalah fokus kepada struktur layout. Nah, setelah kita lihat ada analisa objektif nih. Analisa objektifnya adalah membuat sebuah aplikasi atau membuat program atau landing page. Kita udah tahu mau dibikin apa aja kayak tadi key value, semboyan, title, dan logo. Itu bakalan ditaruh kayak gimana. Misalkan strukturnya siapa duluan, apa duluan yang bakalan ditampilin gitu. Dan jangan sampai tidak ada sinergi ya. Misalkan di logo itu posisinya di kanan, posisi logo itu di kanan, sedangkan teksnya ada di kiri. Itu kan orang bakalan susah gitu.
Lalu untuk menyimpan gambar-gambar dan lain-lain harus diperhatikan posisinya. Jangan sampai orang baru masuk udah ngomen gitu, wah apa sih ini gitu kan. Lalu catat semua pending task. Pending task di sini adalah ketika kita udah selesai dengan desain, kalau misalkan front end programmer yang berada di sebuah startup, lalu perusahaan, biasanya kita menerima desain dasar dari desain kasar dari seorang desainer, dari seorang UI dan UX designer. Nah, kita lihat dulu tugas kita ngapain, lalu mana sih yang bisa diselesaikan cepat. Kan semuanya pending nih, kita harus catat dulu mana yang bisa diselesaikan dengan cepat atau diselesaikan dalam keadaan mendadak. Misalkan yang dibutuhkan duluan adalah tampilan utama. Nah, tampilan utama dulu kita fokuskan di tampilan utama, jangan dulu fokus ke tas yang lain gitu. Setelah selesai, kita lihat lagi dari pending task yang ada. Nah, pending task yang berikutnya bakalan kita membuat sebuah pengalaman yang bakalan menarik bagi kalian gitu. Kalau misalkan kita menyelesaikan tasnya asal-asalan ya sebagai front-end programmer, tentunya bingung. Kalau tasnya asal-asalan, nantinya tidak ada satu sama yang lain tidak nyambung, tidak ada padu padannya gitu. Misalkan kita udah desain halaman utama, tentunya yang bakalan diminta oleh desainer antara halaman berikutnya tidak akan langsung ke halaman yang begitu jauh gitu. Dari halaman utama itu bakalan ditemukan banyaknya informasi mengenai apa sih yang kita buat, rata-rata sih seperti itu. Lalu dioptimalisasi ya. Ini optimalisasi ini adalah hal yang sangat penting untuk sekarang. Pernah nggak sih kalian membuka sebuah website itu lama banget? Kalau misalkan lama banget itu berarti websitenya tidak teroptimalisasi dengan baik. Contoh yang membuat website lama itu ada size video yang melebihi dari 30 MB biasanya. Karena biasanya ada website dengan landing page video kan. Nah, biasanya landing page video ini tentunya bakalan menguras kuota kita, menguras storage cache sementara dari browsernya. Dan begitu pun dengan aplikasi. Aplikasi pun kalau misalkan kita tidak mengatur aset-aset dengan rendah, jadi harus dikonversi dulu. Misalkan sebuah file logo, untuk ditampilkan pada program itu kita nggak bisa harus 100% full. Jadi harus dikonversi minimal ada 70%-nya, biar kualitas dari website kita itu tetap nyaman digunakan oleh pengguna. Jadi website lagi kan, karena saya fokusnya di web developer ya. Nah, lalu di optimalisasi ini, selain dengan mengkonversi, kita harus dapat menentukan mana aja yang bakalan layak ditampilkan. Jadi kalau misalkan nggak bisa ditampilkan di web, kita bisa tolak. Tentu penolakannya itu agak susah ya. Kita harus memberi alasan kenapa bisa ditolak, seperti file ini dimensinya kurang gitu, atau dimensinya tidak sesuai dengan website yang bakalan dibuat atau program yang bakalan dibuat. Setelah kita optimalisasi, tentunya kita lakukan testing terhadap semua menu-menu atau apa yang kita buat. Seperti responsifkah, sudah teroptimalisasi, sudah layak dengan strukturnya tadi, tentu udah pastinya di objektif yang tadi gitu kan. Lalu di front end programmer ini, kalau di web ada HTML, CSS, dan preprocessor CSS ini kayak SASS dan less LESS ya. JavaScript ini bisa di front end dan bisa di back end. Lalu framework front end ini banyak ya, kayak Bootstrap untuk CSS, lalu ada Ionic. Nah, untuk dari bahasa pemrograman yang lain dari front end itu pakai XML biasanya. Kayak di Android itu pakai XML, lalu kesananya langsung by design kalau misalkan kita menggunakan pemrograman desktop ataupun pemrograman mobile. Nah, langkah ini yang pernah saya lakukan beberapa kali. Pertama mulai dari kertas.
Jadi kita gambar, tampilannya mau kayak gimana, nggak apa jelek. Yang penting kita udah menentukan bagaimana website itu dibuat yang tadi. Jadi untuk struktur layout tadi. Kalau misalkan layoutnya udah benar, lalu next-nya mau apa lagi, user experience ke depannya mau gimana, lalu kita implementasikan ke aplikasi digital. Di sini biasanya pada pakai Photoshop, Figma, Adobe XD, Adobe Illustration, Sketch, dan lain-lain. Affinity Designer mungkin yang biasa digunakan oleh graphic designer yang bisa bersaing dengan Illustrator dan Sketch. Kalau kalian punya aplikasi lain boleh, karena yang penting hasil digital itu kan sebagai pacuan kita, yang kalau di gambar ini kan sebagai acuan kita untuk dipindahkan ke website. Seperti itu. Nah, lalu kita bakalan cari aset-aset yang cocok, atau kita buat aset-aset yang cocok. Nah, misalkan kita membuat sebuah website nih, kita males bikin dari awal. Tentunya kita bakalan nyari framework yang cocok, kayak framework CSS buat mempermudah layouting seperti Bootstrap. Lalu ada Ionic framework sama kayak Bootstrap, itu pokoknya banyak framework CSS yang dapat memudahkan kita. Kalau dulu itu framework udah bagaikan udah bagaikan dewa gitu. Soalnya dulu itu desain-desainnya masih monoton. Kalau sekarang framework aja banyak banget gitu. Jadi kita bingung, makanya banyak framework baru karena kita bisa membuatnya sendiri gitu. Dengan bantuan dari preprocessor CSS. Kalau dulu masih minim penggunaan preprocessor CSS itu. Nah, langsung deh ngoding. Setelah kita udah menentukan apa aja yang bakalan kita pakai, kayak wave font, logo icon, lalu animasi CSS, atau mau ditambahin apa aja, kita langsung ngoding. Jadi nanti kita balik lagi ke tahap berikutnya, langsung testing gitu kan. Nah, kalau backend programmer tuh kayak gimana sih? Kalau di backend programmer tuh pengalaman saya ya, untuk menjadi backend developer sehari-hari itu menyukai proses analisis. Jadi backend programmer itu orang yang suka nyari masalah gitu. Jadi orang itu nyari aja masalah gitu. Sampai harus menemukan solusi bagaimana cara mengaplikasikan ke sebuah program. Nah, memiliki kemampuan problem solving yang tinggi tentunya bisa dilatih dengan berbanyak melihat algoritma ya. Entah itu melihat flowchart, tapi enaknya sih untuk belajar kita langsung perbanyak melihat flowchart ya. Skema flowchart itu merupakan bagian algoritma yang paling mudah. Belum ke DFD, kelas diagram, dan lain-lain. Fokus saja di algoritma paling mudah dan digunakan di berbagai macam profesi, yaitu flowchart. Entah itu kamu seorang pengusaha, seorang manajer, seorang marketing, biasanya kita menggunakan flowchart untuk menentukan tujuan kita dalam pekerjaan. Jadi belajarlah banyak melihat flowchart untuk menyelesaikan masalah. Dari hal yang kecil adalah bagaimana cara memudahkan tugas sekolah kalian sehari-hari atau tugas di kantor gitu. Misalkan untuk tujuan kita di kantor, misalkan ada input data, kita cari masalah penyelesaian input data dengan cepat. Seperti itu. Lalu tertarik pada kemajuan teknologi. Ya tentunya di dunia teknologi ya kita harus tertarik terus. Apalagi pemrograman ini bakalan terus berkembang tiap saatnya gitu. Saya masuk di SMK itu Bootstrap masih versi 3. Bootstrap itu masih versi 3. Saya lulus dari SMK itu Bootstrap, sebelum lulus Bootstrap itu udah meluncurkan versi 4 alpha. Setelah lulus beberapa bulan kemudian versi 4 rilis. Nah, 2 tahun kemudian sekarang saya harus belajar lagi, yaitu Bootstrap 5. Bootstrap 5 itu teknologinya jauh beda dari Bootstrap 4 gitu. Jadi kalau misalkan berbicara tentang teknologi, bakalan terus berkembang.
Dulu juga Code Igniter itu yang terkenal adalah Code Igniter versi 2. Code Igniter versi 2 itu udah terkenal ya di kalangan para programmer. Nah, sekarang Code Igniter udah versi 4. Di versi 4 itu skemanya udah nggak semudah dari Code Igniter 2 dan 3. Udah beda jauh banget. Jadi kalau 2 dan 3 itu perbedaannya dari segi keamanan dan class handling dan lain-lain. Kalau ke loncat dari 3 ke 4 pun itu nggak semudah kayak 2 ke 3. 2 ke 3 itu yang tadi dari 3 ke 4 yang saya alami perubahannya begitu masif gitu. Jadi kita harus belajar lagi kalau misalkan kita jadi seorang back-end programmer atau full stack programmer yang bersifat di dunia digital. Kalau misalkan pekerjaan kita ya hanya di dunia biasa saja, tentunya kita nggak bakalan terus berkembang gitu. Makanya tertarik pada kemajuan teknologi ini penting. Kalau misalkan kalian menguasai satu bahasa pemrograman, kalian bisa kuasai satu aja. Tapi kalian harus jadi master gitu. Harus bisa menghasilkan. Kalau nggak bisa menghasilkan, kalian harus cari di mana sih enaknya kalian gitu. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, sempat dibahas di webinar sebelumnya. Sekarang tuh komunikasi itu sangat penting ya. Mau front end maupun back end itu komunikasi harus baik. Kalau misalkan tidak ada kesinambungan antara mereka berdua, kalau misalkan di sebuah perusahaan, yang gak bakalan tercipta sebuah program itu gitu. Soalnya dari komunikasi ini bakalan melanjut ke dapat bekerja baik sendiri maupun bersama tim. Jadi kalau bisa mengkomunikasikan itu, ya apa sih yang kamu buat, udah sampai mana sih proyek yang kamu lakukan atau yang kamu kerjakan, tinggal tas apa lagi sih yang belum terselesaikan. Biasanya komunikasi yang merujuk ke dalam proyek kalian gitu. Kalau misalkan komunikasi yang lain ya itu lebihnya gitu. Kayak misalkan kalau misalkan doi ini ketemu doi di tempatnya, kayak gitu lah untuk nilai plusnya. Lalu ada bahasa pemrograman yang lagi tren biasanya atau emang udah banyak dipakai, kayak PHP ini legend ya. Kalau PHP ini sebenarnya udah hampir ketinggal sama JavaScript karena JavaScript sekarang udah banyak. Namun PHP adalah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari ya. Mudah dipelajari untuk sistem back-end. Kalau kalian mulai belajar pasti pertama adalah bahasa pemrograman PHP. Berikutnya ada Ruby. Ruby ini sistemnya hampir sama kayak PHP sebenarnya. Cuman dia udah lebih kompleks seperti Java. Dia kompleksitasnya sama kayak Java. Nah, pemrograman yang lagi tren sekarang itu adalah Python. Python ini digunakan oleh data big data. Orang-orang big data ini orang-orang yang hebat. Dia bisa menganalisis sebuah data banyak gitu kan. Nah, biasanya dibantu dengan Python. Python itu juga bisa digunakan oleh AI, machine learning. Kalau misalkan ingin belajar dari AI itu sendiri, itu bisa menggunakan Python. Jadi belajar Python dari sekarang. Nah, untuk database ini merupakan back-end yang krusial. Database juga, kalau misalkan kalian belajar, pasti kalian menemukan namanya MySQL. Dan MySQL itu adalah database yang mudah dipelajari. Tapi untuk kebutuhan perusahaan, MySQL itu nggak bakalan kepake gitu. Bakalan menggunakan RDBMS. RDBMS ini kayak gimana sih? Kita bisa lihat RDBMS itu kayak Oracle. Oracle itu mempunyai database yang biasanya digunakan oleh Big Data. Makanya nanti ada Oracle DBMS, Oracle Database Management System. Itu adalah sebuah database yang digunakan untuk perusahaan. Kalau misalkan MySQL digunakan untuk circle yang kecil yang tidak membutuhkan banyak user. Kalau misalkan banyak user ini masih MySQL tuh, dari migrasi Facebook itu dulu MySQL, sekarang udah berubah. Saya belum baca lagi. Jadi dulu pernah jadi MySQL karena data yang ditampung tidak bisa diolah dengan cepat, makanya harus ada yang namanya manajemen sistem, tapi memerlukan database yang tinggi.
Kalau misalkan sekarang bisa mulai belajar kayak MongoDB. MongoDB itu lebih mudah digunakan karena dia tidak memerlukan sistem yang tinggi gitu. Yang saya pelajari tentang MongoDB. Lalu framework backend itu banyak kayak misalkan Laravel, Vue.js, React.js, lalu Node.js, Angular, CodeIgniter, banyak lah, G-Framework, lalu Symfony untuk PHP kan. Kalau misalkan untuk belajar backend programmer itu lebih ribet daripada belajar frontend programmer. Karena backend programmer ini kita nggak bakalan melihat banyak tampilan, jadi bakalan banyak melihat teks dokumentasi aja. Kalau melihat banyak teks untuk backend programmer. Nah, dari backend ini pertama saya selalu menganalisis masalah. Jadi masalahnya kayak gimana sih untuk diimplementasikan ke sebuah program. Misalnya kita ingin membuat sebuah learning management system. Nah, masalahnya apa sih untuk membuat learning management system itu? Mulai dari cara masukkan materi, cara menampilkan materi, dan cara menilai kuis yang ada. Kita analisis tuh. Lalu yang paling penting dari backend itu sekarang adalah kita harus menghitung berapa kapasitas penyimpanan yang diperlukan untuk program kita, lalu berapakah minimal kebutuhannya, minimal spesifikasi untuk pengguna mengakses program kita. Misal program kita itu terlalu berat, maka kita harus ditentukan di awal minimal program yang bisa digunakan itu misal untuk Android. Minimal Android 5.0 yaitu Lollipop dengan RAM minimal 1 GB dan prosesor 2 core, misalkan 2 core berapa GHz gitu. Jadi kita harus menentukan bagaimana sih si program yang bakalan kita buat itu bakalan cocok di mana aja gitu. Lalu cari solusi langsung tuangkan. Setelah masalahnya ketemu, kita langsung catat aja solusi-solusi yang bakalan kita buat. Dan kalau kita nggak catat ya solusi-solusi itu bakalan lupa lagi nanti ke depannya. Yang tadi itu kita harus catat langsung. Lalu kita langsung rancang sistem. Yang tadi kita rancang sistem bagaimana penyimpanan, bagaimana pengaksesan, dan bagaimana kekuatan dari program bila diakses banyak pengguna. Misalkan LMS ini maksimal kita hanya baru menampung 100 orang. Jadi 100 orang dalam bersamaan kayak guru dan muridnya itu hanya bisa 100 orang, misalkan dibagi menjadi 5 kelas. Satu orang 20 berarti satu orang guru, berarti ada 5 orang guru dan sisanya adalah 90 lagi adalah seorang murid. 95 lagi adalah seorang murid. Nah itu kita harus menentukan, kalau udah ditentukan kayak gitu, ya tentunya nanti ketika tidak di testing bakalan memperhambat project gitu, bakalan memperhambat kerja kalian juga. Nah setelah ditargetkan misalnya kita hanya cukup 100 orang dalam satu kali akses, maka kita akses database yang akan digunakan. Rancanglah database yang bakalan bisa menampung 100 orang. Mulai dari itu mengkonversi teks jangan kebanyakan, misal minimal yang bisa ditampung dari sebuah alamat berapa gitu kan. Itu harus dihitungkan kayak pengambilan tipe data kayak INT atau small INT, malah yang tepat itu harus dirancang gitu. Makanya backend programming itu kalau di dunia aslinya biasanya backend programming ini bakalan terbagi lagi menjadi database analyze, lalu ada sistem analyze, ada sistem analisis, database analisis, barulah ke seorang backend untuk dibuat programnya. Nah, sama kayak yang tadi, kayak frontend, cari atau buat framework yang cocok. Misal kita mau bikin program dalam laptop, enaknya sih pakai apa gitu? Pakai Java atau pakai Visual Studio. Untuk saya sarankan itu banyak program yang pakai Java karena forum Java lebih banyak karena didukung oleh Oracle tentunya. Dan Oracle ini mempunyai
sistem database yang gratis yaitu Oracle Express ya tentunya ada ada keterbatasan dari free sama untuk perusahaan. Tapi buat proyek-proyek kayak UMKM itu udah cukup lah untuk dipakai. Lalu masih banyak lagi, misalkan kita pakai Visual Studio, pakai VB.NET. VB.NET berarti kita harus menggunakan Microsoft Access. Nah, Microsoft Access ini ya lebih berat dari Java tadi gitu. Nah, kalau misalkan kalian nggak nemuin framework yang cocok, nanti kalian harus meriset lagi program yang bakalan kalian buat. Carilah yang banyak volumenya, itu yang saya sarankan. Dan pastinya sekarang ini kita harus membuat framework yang bisa berjalan di multi platform. Bisa berjalan di website, browser, bisa berjalan di Android dan iOS, atau bisa berjalan di komputer kayak Mac dan Windows, Linux. Dan biasanya mereka ini sekarang lagi tren karena kalau kita mau program tentunya cukup dikit-dikit. Misalkan kita bisa program Android. Nah, program user dari ini Tuan menggunakan program ini, tapi mereka nggak punya Android, misalnya gitu. Jadi kita harus bisa membuat framework yang multi-platform. Nah, kita udah menemukan, langsung aja modding kayak tadi. Kita modding aja dulu, modding kasar, sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat. Modding kasar di sini biasanya saya menggunakan modding kasar itu fungsi-fungsi yang bakalan dipanggil. Jadi kita bakalan bikin fungsi-fungsi di database. Nantinya variabel-variabel itu tinggal di call ke dalam sebuah program kita. Biasanya saya menggunakan sistem kayak gitu. Jadi udah dibuat rangka juga dalam modding tuh. Enggak langsung modding ya. Boleh kalian modding kayak membuat sebuah program Hello World terlebih dahulu untuk memastikan IDE atau SDK yang kalian gunakan. IDE itu Interface Development Environment. Dan SDK itu Software Development Kit ya, buat yang belum tahu. Itu kita harus mendesain sesuatu gitu. Kalau misalkan udah nyoba, kesannya bakalan gampang. Nah, sempat di ini yang kemarin ya, kebutuhan industri 4.0 itu full stack programmer itu nomor 1. Mungkin nggak dijelasin ya, kenapa full stack programmer itu nomor 1. Dan di sini kalian bisa lihat front end programmer malah nomor 10. Kenapa front end programmer nomor 10 gitu? Jaraknya nggak beda jauh sama full stack programmer. Kalau misalkan di backend kenapa nggak masuk? Nanti saya bakalan bahas. Nah, di kebutuhan industri 4.0 ini full stack programmer itu nomor 1. Setelah saya pelajari gitu, kenapa full stack programmer dibutuhkan, dan ini riset oleh Kominfo ya. Pertama, dia itu low cost. Kalau misalkan kamu ditarik oleh sebuah perusahaan ya, perusahaan yang dari jobs misalkan dari situs pencarian kerja, kalian bakalan melihat gaji full stack programmer itu lebih gede dari front end dan back end. Kenapa di sini low cost? Kalian pasti udah tanya-tanya kayak gitu kan. Low cost di sini adalah efisiensi keuangan mereka, efisiensinya dari perusahaan. Jadi membayar satu orang saja. Jadi kalau misalnya kita membayar front end dan back end, harganya itu kan dua kali lipat biasanya, dan tidak mungkin akan menyebabkan ini kalau dua kayak gitu susah untuk mengontrol keuangan. Kalau satu orang misalkan dia dibayar lebih, perusahaan hanya fokus apa yang dia minta. Kalau misalkan ada dua orang yang front end sama back end, misalkan yang front end minta sistem atau program berbayar, aset-aset yang berbayar, tapi back end bilang nggak perlu, program-program tersebut disayangkan untuk mengurangi cost gitu. Biasanya kayak gitu, nanti bakalan ribut lagi. Makanya full stack programmer itu biasanya low cost bagi segi perusahaan ya. Tapi kalau soal bayaran tentunya
yang pasti lebih gede dari mereka berdua biasanya. Lu di sini menguasai semua bidang. Karena udah low cost, lalu menguasai semua bidang, tentunya perusahaannya tinggal narik aja gitu. Tinggal milih mana full stack programmer yang bakalan cocok sama perusahaan mereka. Karena seorang full stack programmer itu biasanya perusahaan nggak usah mikirin lagi dia sanggupnya ngapain gitu. Dia bakalan langsung satu orang kan, hanya satu orang, cuma dia, cuma Anda yang masuk ke dalam suatu perusahaan itu. Ketika kalian ditanya, kalian bisanya ini, misalkan kalian bisa mempelajari tentang database-nya udah bisa DBMS, lalu bisa membuat sebuah program di multi-platform. Nah, dan apa sih kelebihan kalian gitu. Nah, biasanya kalau misalkan udah banyak orang, bingung kadang perusahaan itu memilih semua yang baik tentunya kan. Kalau misalkan banyak orang itu, mereka juga bingung visi mereka ke depannya. Kayak gitu. Nah, di sini adalah efisiensi waktu. Kenapa efisiensi waktu? Karena biasanya untuk seorang full stack programmer itu, mereka udah punya base program. Kayak misalkan sistem informasi. Sistem informasi pastinya mereka udah hal biasa gitu, karena biasanya mereka membuat sebuah sistem informasi sendirian. Kayak sistem informasi akademis, sistem informasi pengolahan data desa, dan banyak lagi sistem informasi kayak gitulah. Mereka biasanya dapat dikerjakan oleh satu orang saja, dan biasanya sudah mempunyai base program. Makanya ketika kalian jadi full stack programmer, suatu program itu ya kalian jangan sampai hilang dari soft file kalian. Kenapa? Gak boleh hilang. Kalian bisa pakai di perusahaan lain. Tentunya jangan pakai database yang tadi. Jadi kita hanya menggunakan base program. Base program ini apa sih? Misalkan sistem informasinya udah jadi, nah database-nya kita nggak usah pakai. Kita hapus semua data yang ada di database, karena itu kan data rahasia. Itu harus kalian jaga. Itu masuknya ke moral dan etika. Kalau misalkan kalian tidak jaga itu, maka kalian bukan menjadi seorang full stack programmer yang baik. Itu merupakan tindak kejahatan. Tapi kalau kalian punya base programnya, terus dipakai di program lain, dan jangan sama persis kalau menurutku, sesuaikan kebutuhan dengan perusahaan yang bakalan kita lakukan lagi gitu. Yang bakalan mereka minta gitu. Mereka mintanya apa, kita harus nambahin fitur itu. Kalau misalkan sama persis dengan perusahaan sebelumnya, itu biasanya kita menjual sebuah source code. Jadi kita bisa jualan source code kalau misalkan kayak ini ya, kayak malas ngoding, lalu apa lagi ya, yang suka jualan source code itu. Code Canyon kalau di internasionalnya, ada Temores kalau jualan front end kayak gitu. Jadi efisiensi waktunya di situ biasanya sebuah perusahaan, dan mereka inginnya antara jangka singkat dan jangka panjang itu bisa tertentu. Kalau full stack programmer, biasanya waktu kita kontrak misalkan si full stack programmer itu menjadi full timer, maka kalau menjadi full timer seorang perusahaan tersebut harus bisa merealisasikan program ini ke depannya kayak gimana. Karena yang mengelolanya hanyalah seorang saja gitu. Gak banyak tim untuk mengelola program itu. Makanya aplikasi tersebut bakalan terkontrol dari segi perusahaan gitu kan. Kalau misalkan dari part time atau freelance, full stack programmer ini memiliki waktu yang sangat cepat. Jadi kalau tadi udah punya base program, kita bisa langsung finalisasi dengan menyamakan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Tuh. Nah, setelah kita bahas dari front end programmer dan back end programmer, lalu full stack programmernya itu kayak gimana gitu kan? Ya, full stack programmer itu harus menguasai keduanya. Bahkan dari pengalaman saya, ini ada 7 yang saya alami. Sisanya masih banyak, cuman yang 7 ini sering masalahnya. Kayak dokumentasi di program kita harus mempunyai dokumentasi program dan produk. Nah, program dan produk ini dokumentasinya berbeda ya. Dokumentasi program digunakan untuk kita sebagai programmer dan untuk
dipakai untuk kalau misalkan kita ngejual sebuah programnya, dokumentasi program ini kita gunakan sebagai panduan kalau perusahaan itu nggak mau hire kita lagi gitu. Dan dokumentasi produk ini digunakan kepada pengguna, diberikan kepada pengguna dari perusahaan tersebut. Lalu adalah kemampuan berkomunikasi. Kalau misalkan kalian daftar di freelancer, daftar di project.co.id, kalian nggak punya kemampuan berkomunikasi, misal chattingnya. Tiba-tiba ada pesan masuk, kalian chattingnya nggak bisa gitu, bingung ini gimana membalasnya dulu. Nah itu kalian harus belajar lah. Saya juga masih belajar untuk kemampuan berkomunikasi ini, karena sejauh ini ya emang klien-kliennya nggak klien-klien terlalu formal lah, kayak perusahaan kecil semua gitu, atau UMKM. Lalu menguasai VCS ini version control system, nanti bakal jelasin lebih jauh. Lalu familiar dengan web arsitektur. Web arsitektur ini adalah kalian bagaimana mengelola sumber daya codingan kalian dan sumber daya aset-aset yang bakalan digunakan. Lalu penentuan hosting atau sistem, karena yang tadi yang dirancang sistem itu kita kan udah tentuin kan yang dari backend. Nah kedepannya kita harus nyari hosting nih, kalau web developer itu harus nyari hosting. Hosting ini terkait identiknya dengan biaya ya. Hosting itu pasti mahal. Pengalaman saya itu hosting biasanya ada di kisaran 500 sampai 600 ribu satu tahun. Itu hanya satu tahun. Nah kalian harus bisa menyesuaikan dari segi satu tahun itu, dari sistem spesifikasi yang ditawarkan, itu udah cocok belum dengan program yang kalian buat. Lalu tentunya adalah manajemen waktu. Nah kayak manajemen waktu itu sekarang kan kita lagi webinar kayak gini. Kalau misalkan kita lagi webinar kayak gini, kita setelah webinar mau ngapain gitu kan? Mau langsung merealisasikan atau belajar bahasa pemrograman terlebih dahulu, lalu merealisasikannya. Setelah itu melihat banyak tutorial, mengulik dari aplikasi-aplikasi yang ada atau source code gratis yang udah bertebaran di internet. Nah, terakhir adalah memadupadankan keduanya. Memadupadankan keduanya biasanya sering dilihat dari segi sistem dashboard ya. Kalau kalian sudah login, di situ keterkaitan erat antara full stack programmer. Keterkaitan berat antara front-end programmer dan back-end programmer. Di situ kalian bakal melihat dashboard yang dipadukan oleh seorang full stack programmer. Nah, ini untuk dokumentasi programnya. Dokumentasi program diperlukan untuk tujuan kita pribadi. Pertama, petunjuk untuk mereka yang akan menggunakan program. Nah, untuk mereka yang menggunakan program tadi menjadi dokumentasi produk. Lalu untuk dokumentasi program itu digunakan kepada programmer berikutnya setelah kita, atau programmer yang kita kuasai sendiri. Misalkan kita kan udah banyak program nih, kita nggak tahu masalah perusahaan ini untuk minta kerja sama kita itu di bidang mana. Nah, dokumentasi ini penting buat gitu. Oh, biasanya saya juga lupa, misalkan dari perusahaan Arkan nih ya, Arkan ini dia meminta kepada saya untuk membuat sistem affiliate. Sistem affiliate-nya gimana sih? Nah, saya mengerjakan ini udah lama, udah terkait dengan program-program yang berikutnya. Tentunya dokumentasi ini dimudahkan gitu, jadinya kan dimudahkan karena udah ada dokumentasi yang kita buat sendiri dan bisa dipahami lebih cepat daripada kita melihat sebuah codingan, struktur codingan, flowchart dan lain-lain. Gitu. Dokumentasi itu udah mencakup semuanya. Nah, di sini adalah maintenance program atau pemeliharaan program. Kalau misalkan dalam skala 3 bulan ada masalah terhadap program tersebut, dokumentasi bisa digunakan untuk memelihara program tersebut gitu. Kalau misalkan, oh ini errornya ada di sistem login nih, karena koneksi database-nya error. Kalau misalkan kita nggak terdokumentasi dengan baik, tidak ada komentar di codingannya, bisa dalam dokumennya nggak ada gitu kan, nggak ada dalam bentuk PDF, ya kita bingung gitu.
sistem login mau itu dari koneksinya, apakah itu dari codingan kitanya, atau terjadinya permasalahan sistem, itu kan kita nggak tahu. Mempermudah cari dan membetulkan kesalahan-kesalahan program yang terjadi. Nah ya tadi kalau misalkan setelah beberapa saat program yang kita buat ternyata ada kesalahan atau bug, biasanya dengan segi dokumentasi ini kita bakalan tahu untuk membenarkan. Enaknya sih kalau misalkan dokumentasi kayak mencari variabel ya. Misalkan kalian bisa menulis variabel data pelanggan untuk ditampilkan, misalkan ditampilkan di program, itu biasanya terjadi error. Nah, untuk dengan dokumentasi ini terbantu gitu. Bakalan diketahui kalau data program ini ngambilnya di mana, tabel apa kalau di database-nya. Lalu dia memiliki field-field apa saja. Nah, yang 5 ini sebagai copy dari program yang dapat terfungsi untuk backup dari program. Nah, kalau misalkan suatu saat kalian terkena musibah, ini musibah seorang full stack developer nih. Kalian mempunyai backup di cloud, pastikan source code sama dokumentasi itu di backup di berbagai macam tempat, jangan di satu tempat. Kalau misalkan kita hanya mempunyai backup dokumentasi saja, tentunya bisa lebih cepat daripada kita tidak mempunyai backup dari dokumentasi tersebut. Dan backup dokumentasi tersebut kita bisa lakukan setidaknya setelah setiap program kita udah menemukan task yang selesai. Misalkan dari login dan register tadi sudah selesai, kita langsung dokumentasi saja. Itu lebih baik daripada kita membuat program dulu semua full, lalu kita dokumentasikan. Itu biasanya lebih lama dan biasanya saya malas nih. Makanya saya lebih suka ketika suatu fitur beres, maka di fitur berikutnya langsung sebelum naik ke fitur berikutnya langsung didokumentasikan. Karena lebih baik agar kita bisa tahu program yang kita buat tadi kayak gimana kan. Nah, aplikasi dokumentasi itu biasanya kita pakai Microsoft Word, lalu ada Adobe FrameMaker, dan ini adalah Adobe RoboHelp. Dan aplikasi yang sudah kalian biasa digunakan ya Word lah. Word nanti tinggal dijadikan PDF dan cari template-templatenya. Untuk saat ini saya belum share template dokumentasi ya. Kayaknya untuk pertemuan berikutnya nanti bakalan saya share template dokumentasi. Lalu berikutnya ada kemampuan berkomunikasi. Seorang developer akan dituntut untuk menjembatani beragam ilmu dan disiplin yang berbeda dengan dunia digital. Contohnya, seorang klien itu belum tentu mengerti apa yang bakalan kamu buat. Misalkan kamu ngomong ke klien kayak gini, kami menggunakan Coordinator versi 3 dan bakalan membuat sistem dashboard. Di dalamnya ada Bootstrap, ada jQuery, ada Alert.js, Animate.js. Nah itu tentunya bakalan mempersulit klien untuk memahami dan dia bakalan bingung kan. Lalu bahasa pemrograman dan dunia digital itu merupakan suatu hal yang rumit. Oleh karena itu, kemampuan menyampaikannya dengan baik dan mudah dimengerti sangat diperlukan oleh seorang developer. Nih, jadi ini maksudnya apa ya? Itu sebuah kotak bisa diklik juga gitu kan. Bingung kan? Kalau misalnya kayak gitu, kita nggak balas pertanyaan dari klien setelah programnya jadi. Ini sebuah kotak bisa diklik juga untuk nanya tentang dashboard yang tadi kita buat gitu. Kalau misalnya kita bisa berkomunikasi tentang program yang bakalan kita beri ke mereka, misal ini halaman login dengan desain sesuai dengan image perusahaan atau image produk yang bakalan ditawarkan, produk yang bakalan Anda jual lagi gitu. Ini sudah susunannya menampilkan logo perusahaan, key value perusahaan, dan calon pembeli pun bisa membeli dengan cepat di form berikut ini. Misalkan menjelaskan kan kayak gitu ya. Nah, lalu untuk sistem dashboard, admin dapat menghapus, admin dapat menambah produk, admin dapat mengedit produk, dan menambahkan supplier kayak gitu biasanya. Kan enak jadinya kalau bisa berkomunikasi
bahasa manusianya gitu. Lalu menguasai VCS. Apa itu VCS? VCS ini adalah sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah untuk tingkat SMA ya. Saya tidak merasakan adanya VCS soalnya. VCS ini memungkinkan full stack developer untuk dapat melacak semua perubahan yang dibuat dalam basis kode. Pengetahuan tentang Git membantu pengembangan untuk memahami cara mendapat kode terbaru, membuat perubahan terhadap kode hingga memperbarui bagian kode. Nah, ini tuh kayak gimana sih? Kalau misalkan kita ngoding Hello World, lalu beberapa saat kemudian kita mau mengganti jadi halo semuanya. Nah, tentunya kita biasanya kan Ctrl Z doang kan. Dengan bantuannya VCS ini, kita bisa tahu untuk kapan sih waktunya, detiknya, tanggalnya, itu lengkap. Kapan kita mengganti dari Hello World menjadi halo semuanya. Lalu biasanya kita nemuin bug di suatu aplikasi nih. Nah, dari aplikasi tersebut biasanya udah ketahuan kan, ini terakhir diubah kapan. Kalau misalkan dari baris codingan itu tidak ada perubahan terakhir, berarti ini adalah permasalahan baru. Biasanya kayak gitu. Jadi ditemukannya bug-bug baru atau bug-bug lama bisa terselesaikan karena adanya version control system. Kalau tidak adanya VCS, misalkan versi 2, misalkan kamu punya aplikasi versi 2, udah stable, udah sangat baik digunakan oleh pengguna. Lalu kamu mengupdate fitur-fitur baru di versi ketiga. Nah, di versi ketiga dari aplikasimu itu bakalan terlihat perbedaan tentunya. Kalau ditemukan error, pasti kita bisa membackup ke versi 2 terlebih dahulu. Jika misalkan sebuah aplikasi biasanya kayak gitu. Kalau misalkan versi berikutnya tidak stabil, makanya dia bakalan ke versi berikutnya atau versi sebelumnya. Atau ya perbanyaklah belajar tentang cara menggunakan GitHub. GitHub itu ya paling affordable lah bagi kita dan paling mudah untuk daripada VCS yang lainnya. Lalu di sini adalah familiar dengan web arsitektur. Nah, web arsitektur ini adalah bisa memisahkan dan menyimpan file tertentu, metode penyimpanan file besar, menyusun database, dan menentukan di mana setiap tugas komputer yang harus ditempatkan. Nah, kalau di skemanya kayak gini, wih cepet banget coding aplikasinya. Iya dong, sudah terurus dengan mantap gitu. Kalau misalkan kita ngakses yang tadi, kita ngakses sebuah programnya lama banget gitu. Kok ini loading mulu gitu, perasaan sinyal bagus gitu kan. Ternyata permasalahannya bukan di device pengguna, ternyata permasalahannya adalah sistem. Biasanya kita langsung menentukan apa aja masalahnya. Misal yang sering saya lakukan adalah perusahaan memberikan aset-aset file yang kegedean, kayak file video berapa giga atau file video berapa MB. Nah, tugas kita adalah menempatkan secara ringkas gimana biar diakses pengguna dengan mudah. Kalau file 100 MB ditaruh di landing page, boros kuota kita kan, boros kuota data untuk mengakses satu landing page hanya untuk melihat video. Dan udah gitu loadingnya bakalan lama banget karena meload 100 MB gitu. Nah, biasanya setelah penentuan sistem itu, penentuan web arsitektur itu bakalan lanjut ke penentuan hosting. Mereka berdua keterikaitannya sama sangat ini ya, sangat banyak gitu. Di sini hal krusial karena kalau misalkan kalian nggak tahu harga hosting gitu kan, kalian harus belajar dari sekarang untuk menentukan hosting yang layak digunakan dan hosting yang terlalu mahal atau nggak terlalu banyak fitur yang terbuang dari program kalian. Misalkan program kalian itu sedikit fitur-fiturnya, tapi hosting yang kalian bayar itu terlalu banyak fitur yang nggak tergunakan, itu mubazir ya. Sangat mubazir sih bagi saya. Biasanya untuk hosting harus dipadatkan dan ada pilihan untuk upgrade ke fitur-fitur tersebut. Jadi kalian bisa versi terendah, lalu lihat itu skalanya kayak gimana, target dari program itu mau berapa pengguna, setelah dihitung nanti kalian cari harga yang tepat. Nah, biasanya ini perlu Apache server terbaru, MySQL versi terbaru, lalu penyimpanan 100 MB nih. Biasanya hosting itu ditawarkan dengan penyimpanan 1 GB.
penyimpanan 1 giga itu kalian harus bisa mengontrol jangan ada user untuk mengupload foto. Karena foto dan video itu banyak ya. Bakalan satu foto bisa misalkan 100 KB atau 200 KB. Itu udah menghabiskan dari 5 orang saja udah 5 MB ya. 500 KB. Udah 0,5 MB. Itu sangat ini sih, sangat merugikan bagi hosting ya tentunya. Nah, lalu ada manajemen waktu. Setelah manajemen waktu ini teksnya ternyata masih versi sebelumnya. Di manajemen waktu ini, kita kalau misalkan task satunya ada beres, lalu kita langsung ngerjain, lihat dari pending task yang tadi. Dari pending task yang tadi apa aja sih? Jadi kalau misalkan bagusnya kita menyelesaikan, jangan mepet dengan deadline. Jadi kalau kita kerja ya syukur kan kalau kita udah beres, kita bisa ngopi-ngopi santai gitu kan beberapa jam, beberapa hari. Kalau misalkan kualitas 2 deadline masih lama juga ya tentunya ya gimana nantinya kalian bakalan malas sebenarnya, bakalan kerjain H-1 sebelum deadline gitu. Biasanya kayak gitu, dari task 1 beres ke task 2-nya bakalan terlalu lama. Enaknya untuk waktu nyantai ya 1 hari aja cukup. Kalau misalkan di perusahaan diperlukan cepat ya itu agak susah, mending selesaikan semua tapi minimal tidak mepet banget dengan deadline. Nah, manfaatkan keduanya. Setelah menguasai front-end dan back-end, maka tugas terakhir tentunya memadupadankan keduanya, yaitu keseimbangan antara aplikasi agar dapat digunakan baik oleh pengguna. Nah, contohnya kalau udah front-end-nya udah cocok nih, nah, ini akan terjadi error, misalkan di back-end sama front-end-nya bakalan terjadi error, kayak misalkan animasi dari website front-end-nya atau program front-end-nya tidak cocok dengan waktu proses di back-end. Jadi dia terlalu kecepatan atau tidak salah memanggil variabel. Biasanya kayak gitu untuk sistem front-end dan back-end-nya. Dan memadupadankan keduanya ini ya tentunya belajarnya sering-sering membuat sebuah program yang dibangun oleh kalian sendiri. Kalau dalam pemrograman Android, kalian bisa membuat kalkulator sederhana. Untuk membuat di pemrograman desktop, kalian bisa membuat input data, enak gitu. Untuk membuat input data, pemrograman desktop bisa kalian gunakan menggunakan NetBeans dan Visual Studio. Dan untuk pemrograman web, banyak opsinya untuk pemrograman web, tapi aplikasi yang sederhana itu bisa membuat ini inventory management. Kalian bisa membuat sistem informasi inventory atau pengelolaan barang atau inventory kalian. Misal barang-barang yang ada di rumah atau tugas sekolah dalam sistem. Misalkan kalian punya sebuah tugas sekolah banyak, nih kalian udah mau belajarnya gini. Kalau misalkan dari adik kelas saya, kalau kalian misalkan punya tugas banyak, kalian bikin sistem informasi CRUD dengan login dan register. Jadi tidak hanya dipakai oleh sendiri, tetapi bisa dipakai oleh teman-teman kalian. Apa sih yang mau dibikin? Tentunya adalah create, read, update, delete. Itu ada digunakan di berbagai dan platform apapun, mau di desktop atau mau di web ya. Membuat CRUD itu paling mudah. Pertama, apa sih yang bakalan saya buat? Yang bakalan saya buat pertama kali setelah mau belajar pemrograman itu, kita buat dulu tadi create. Jadi mau apa yang mau dimasukin. Karena tadi ada tugas, maka kita bakalan bikin sebuah sistem yang di dalamnya adalah masukkan, kita bisa menambahkan daftar pelajaran. Ya, daftar pelajaran, lalu jadwal pelajaran, dan jamnya gitu kan. Kita bisa bikin create, lalu delete untuk ditampilkan ke semua orang, lalu kapan saat bisa kita edit jadi update, dan kalau misalkan kita udah atau terjadi salah dalam
tidak ada mata pelajaran tersebut, kita bisa nilai. Nah, buat aja sistem kayak gitu, jadi kita bisa menampilkan jadwal pelajaran, lalu mata pelajaran yang akan datang misalnya untuk di dashboard nanti. Lalu kalau misalkan kalian punya tugas, nanti kalian bisa reminding ke teman-teman kelas. Nih, gue punya aplikasi nih. Aplikasinya bisa aplikasinya bisa membantu untuk mengelola tugas kita, misalnya kayak gitu. Untuk hal dasar ya, itu yang saya sarankan. Tapi ada lebih dasarnya lagi adalah mengelola data siswa. Gitu, kalau mau. Ya, itu mungkin yang dari webinar kali ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sekian dari saya lanjutkan ke moderator. Tadi kalau saya sih biasanya skill yang pertama adalah tentunya kalian harus punya skill front end ya. Skill front end itu harus dikuasai. Lalu setelah skill front end, kita harus punya skill back end. Kedua skill aja itu cukup sebenarnya untuk memulai dari full stack programmer. Nah, skill bonusnya adalah kalian harus bisa dokumentasi, kemampuan berkomunikasi, menguasai version control system, familiar dengan web arsitektur, lalu penentuan hosting atau sistem, dan manajemen waktu, lalu memadupadankan antara front end dan back end. Mungkin kayak gitu. Kalau misalkan keseharian ya, kalau dalam aktivitas sehari-hari, kalian harus nyari inovasi-inovasi baru dari GitHub ya. Biasanya GitHub sering ada hal-hal baru gitu. GitHub ini biasanya banyak program-program, kalian bisa cari hashtagnya aja, misalnya kalian belajar PHP, cari bulan yang baru gitu, bulan yang paling baru. Nah, kalian bisa belajar bagaimana sistem itu dibuat, gitu kan, bagaimana program itu dibuat dari mempelajari source code yang ada. Kalau misalkan belajarnya ya harus sambil dicoba, kalau kayak gini tuh nggak bisa diteorikan, harus sambil dicoba. Untuk menjadi full stack programmer, ya kalau misalkan front end-nya udah jago, lalu kalian ingin pindah ke back end, ingin mempelajari semuanya, itu baru kalian bisa jadi full stack, atau salah satunya jago, kalian belajar yang salah satunya. Jadi itu adalah seorang full stack kita. Dan biasanya kalau full stack programming yang handal itu mereka antara jago di satu stack, kayak misalkan perpaduan antara Laravel dan Vue.js, misalnya kayak gitu. Dia jago dari backend-nya pakai Laravel dan interface-nya pakai Vue.js, kayak gitu. Atau misalkan banyak, misalkan bisa dari nggak web doang, dia bisa ngoding Java nih. Udah ngoding Java jago, dia bisa bikin Android, iOS, dan itu ultra full stack programming ya. Itu sangat handal. Jadi kalian pilih aja jadi expert di satu full stack programming web, kayak tadi Angular sama Laravel, atau kalian jadi full stack programming yang menguasai semua platform kayak gitu. Nah, mungkin saya boleh nanya ya? Boleh. Saya itu kan kadang kalau pas programming itu stuck ya. Nah, kadang susah juga tuh gimana caranya biar Kayaknya ya, nggak kedengeran tadi. Putus. Sekarang udah jelas? Nah, udah. Baik. Nah, kan kadang saya itu programming, belajar atau bikin proyek gitu. Nah, kemudian kadang juga saya stuck tuh. Nah, kira-kira solusinya gimana ya? Kadang saya stucknya itu lama banget gitu. Lama banget. Biar mungkin lebih efisien gitu dalam kerja gitu. Bagaimana, Mas? Oke, kalau urusan stuck ya, pasti kita bakalan menemukan hambatan di depan mata ya. Dari pengalaman yang saya lakukan itu, biasanya saya langsung nanyain ke temen yang bisa. Kalau misalkan temen juga nggak bisa, saya langsung nyari di Stack Overflow, kan tentunya bakalan nemuin di Stack Overflow. Kalau Stack Overflow juga nggak bisa gitu, pasti karena dari Stack Overflow itu adalah permasalahan umum dari sebuah pemrograman, sedangkan masalah kita itu adalah masalah terkait project, yang di mana masalah project ini
gak bakalan ada di Stack Overflow. Nah, yang saya lakukan itu biasanya udah menjauh dulu dari laptop. Pertama itu, kita harus jalan-jalan dulu. Kita harus jangan terlalu fokus di hadapan laptop karena bakalan jenuh kan itu. Biarkan ide-ide itu masuk gitu. Kalau saya biasanya jalan-jalan dulu lah, keliling-keliling, nggak sampai sekilo ya. Paling bentar doang, biasanya udah keliling-keliling. Terus nextnya cari keyword yang benar. Misalkan permasalahan kalian itu ada berhubungannya dengan apa. Kalau hubungannya dengan sistem aritmatika, kayak penghitungan ya, sistem penghitungan, berarti kalian cari sistem penghitungan pada bahasa pemrograman tersebut. Kalau masalahnya terhadap koneksi API, kalian cari keyword yang berhubungan dengan API tersebut. Biasanya tidak berhubungan langsung, tapi kalian bakalan menemukan ide untuk mengembangkan masalah yang tadi gitu, stack yang tadi. Kalau stack yang sering saya temuin ya tadi ya, misalkan di backend ya, masalah backend ini udah muncul-muncul, lalu permasalahan server udah connect. Biasanya untuk masalah tersebut kita harus tahu di servernya. Kalau misalkan permasalahan server itu hubungi ya orang yang jagonya untuk masalah server. Tapi untuk masalah backend kita, kalau server udah oke, ternyata kita testing lagi beberapa cara dengan metode yang berbeda. Karena untuk memanggil koneksi itu kan beda-beda kan. Kita bisa pakai API-nya atau REST API, bisa pakai JSON. Itu biasanya kita ubah aja sampai nemuin yang berhasil. Lalu nggak cuma satu metode di pemrograman itu kan. Kita bisa nyobain beberapa metode, entah itu dengan metode cabangan gitu kan, dibikin if lagi kalau misalkan errornya tentang penyimpanan value gitu kan. Itu biasanya saya menggunakan pencabangan. Bakalan terus dicoba sampai ya entah berapa cabang lah. Itu biasanya saya gunakan kayak gitu, meskipun ribet tapi biasanya tertemukan masalah. Di if itu biasanya kita pakai error handling. Jadi ketemu apa sih yang nggak masuk, apa yang masuknya, apa yang ditampilin si program, berarti itu yang diinputkan oleh kita. Misalkan masalah errornya dari input data, maka kita dikasih output di codingan nanti, kasih tahu aja, misalkan di konsol gitu kan pakai JavaScript console.log, nanti masukin yang dikeluarinnya apa dari si pemrograman tersebut. Biar usernya nggak tahu, tapi segi dari konsol kan tahu, dari segi developernya tahu. Lalu selain dari jalan-jalan, cari inspirasi dengan mencoba beberapa metode, biasanya saya langsung mengunjungin forum bahasa Indonesia terkait dengan program tersebut dan langsung diposting tanya. Tapi ya kalau posting tanya gitu biasanya riskan juga ya, kalau misalkan forumnya selalu berhubungan dengan project, makanya kita harus bisa ngomongin tentang masalah programnya sedemikian rupa biar orang tuh bisa ngebantu gitu. Makanya penting skill komunikasi itu di situ. Jadi kalau misalkan orang tahu ini pastinya lagi ngadain projectnya gede nih, misalkan kayak gitu kan. Jadi kita cari bikin sebuah kata-kata yang bisa dipermudah kita untuk menerima balasan dari mereka. Misalkan ini errornya kayak gini misalkan. Nah, jadi ditampilin errornya enggak terlalu full, nanti bakalan terjadi kan jawab tuh. Nah, kalian langsung cari tahu apa permasalahan yang bisa menyebabkan hal tersebut. Kalian juga harus bikin asumsi kalian kenapa, nanti biasanya mereka juga ngasih tahu, oh ini permasalahannya kayak gini, gitu sih. Oke, untuk pesan-pesan yang terakhir ya, kalau misalkan tadi kita nggak nyoba, kita nggak bakalan tahu kapan kita suksesnya gitu. Dalam full stack programming, dalam pemrograman apapun, kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakalan tahu, dan takut errornya tadi, kita nggak bakalan bisa membuat program yang berguna bagi semua orang gitu. Itu sih, kalau untuk pesan saya. Teruslah mencoba, kalau misalkan error, tanyakan, kalau misalkan nggak tahu, tanyakan juga gitu. Jangan menutup diri, kalau kalian itu jangan menganggap
terlalu rendah juga sih. Kalian harus optimis terhadap skill kalian. Kalau kalian itu pasti bisa. Jadi mindset kan kalian pasti bisa gitu.